Tuhan mengasihi manusia. Kota penuh dengan manusia. Kita hidup di dunia pada saat ini di mana lebih banyak manusia tinggal di kota. Dan akan terus makin banyak. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan mengasihi kota. Dalam penciptaan, Tuhan memberikan mandat kebudayaan dan mandat kemasyarakatan yang kemudian melahirkan kota. Di dalam kejatuhan, manusia dan seluruh ciptaan sudah rusak dalam semua aspeknya oleh dosa. Dan di dalam anugerahnya, Tuhan menebus manusia dan seluruh ciptaan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sebagaimana dosa sudah merusak semua aspek kehidupan, penebusan Kristus juga menebus semua aspek kehidupan. Captain Commitment menyatakan bahwa misi umat Tuhan mencakup pemberitaan kabar baik keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus bagi manusia secara individual, bagi masyarakat, dan bagi seluruh ciptaan. Ketiga aspek ini sudah rusak oleh dosa, dan ketiga aspek ini juga merupakan cakupan dari karya penebusan. Gereja-gereja Anglikan sedunia merumuskan dengan baik ketiga cakupan dari penebusan ini dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai 5 Marks of Mission. Di sana dikatakan bahwa misi umat Tuhan meliputi aspek yang pertama, yaitu membangun umat Tuhan melalui penginjilan, dan yang kedua melalui pengajaran atau pemuritan. Tetapi tidak berhenti di sana. Kita juga dipanggil untuk melayani masyarakat melalui pelayanan kasih dan mewujudkan keadilan. Dan yang kelima, kita dipanggil untuk memelihara ciptaan. 5 Marks of Mission. Sebagaimana dosa sudah merusak seluruh aspek ciptaan, sudah merusak semua aspek kehidupan, demikian juga penebusan mencakup semua aspek kehidupan. Di dalam anugerah Tuhan tidak ada satu kota pun yang tidak dapat ditebus. Saudara tahu salah satu kota yang paling brutal di dunia adalah Niniwe. Di sana ada begitu banyak kekerasan, penindasan, penganiayaan. Dan Tuhan mengutus nabinya ke Niniwe. Tuhan mengutus Yunus untuk mewartakan kabar baik. Dan orang-orang Niniwe bertobat. Raja pun bertobat. Tuhan mengasihi kota-kota. Tuhan mengasihi manusia di dalamnya. Di dalam perjanjian baru, kitab Kisah Para Rasul mencatat tentang perkembangan gereja mula-mula. Dimulai di kota Yerusalem yang penduduknya mayoritas orang Yahudi. Pusat kekristenan berkembang ke Antioquia, sebuah kota metropolis yang penduduknya dengan latar belakang yang lebih beragam. Dari Antioquia, kekristenan berkembang dari kota demi kota secara strategis. Kekristenan masuk ke Tesalonika, sebuah kota dagang utama di wilayah Makedonia. Dari sana masuk ke Berea, sebuah pusat pertanian dan pusat kesenian. Dari Berea datang ke Athena, sebuah pusat intelektualitas pada saat itu. Dan kemudian kita melihat kota-kota lain, Korintus dan Efesus, sebuah kota yang menjadi pusat perekonomian dan pusat kebudayaan pada zaman itu. Sampai akhirnya ke Roma. Itu adalah ibu kota dari sebuah kerajaan yang paling besar yang ada pada saat itu. Sejak semula, orang-orang Kristen dipanggil untuk mewujudkan karya penebusan Kristus dalam semua aspek kehidupan, termasuk semua aspek kehidupan kota. Kita melakukan penginjilan, kita melakukan pengajaran, kita melakukan pelayanan kasih, kita mewujudkan keadilan, dan kita memelihara ciptaan. Kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kita diminta untuk berdoa supaya nama Tuhan dikuduskan, dimuliakan. Supaya kehendaknya terjadi. Bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi di atas bumi, di dalam kota-kota kita. Kita terus melakukannya sambil menantikan penggenapan dari penebusan Tuhan. Ketika kerajaan Allah datang dalam seluruh kepenuhannya, di mana terjadi shalom di dalam semua aspek ciptaan di Yerusalem yang baru. Itulah topik pembahasan kita berikutnya, penggenapan.